Ustadz, ibu saya ini sedang sakit dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tangan dan kepala saja yang sering bergerak. Mata sudah tidak bisa terbuka sempurna. Ngomong tidak kentara. Susah ngomongnya. Kemudian bagaimana dalam membimbing beliau untuk sholat, Ustadz? Mohon bimbingannya karena saya tidak mungkin membiarkan beliau tidak sholat. Saya jawab saja ya. Baiknya asalnya pertanyaan masuk pada masalah ibadah tapi tidak mengapa. Jadi pada hukum asalnya sholat itu adalah suatu hal yang wajib, ya, khususnya bagi laki-laki. Ya. Kalau wanita ada masa-masa dia memang bisa boleh meninggalkan sholat dan tidak ada qada baginya. Ya, kalau laki-laki dalam kondisi apapun dia wajib untuk melaksanakan sholat. Secara umum seperti itu. Nah, dalam kondisi yang disebutkan tadi oleh penanya bahwa orang tua sudah sangat lemah, ya, sudah sangat sepuh, kondisi sakit-sakitan, badan tidak bisa lagi bergerak, ya. Bagaimana lagi tadi kondisinya? Ya, mata sudah tidak bisa terbuka, ngomong tidak jelas juga, ya. Ngomong sudah tidak jelas. Ya, begini, selama ia masih sadar, ya, masih dalam kondisi kan ada biasa orang sudah memang tidak nyadari diri, ya, tidak sadar diri lagi, ya. Sering lupa pikun gitu atau seperti apa, ya. Tapi selama dia masih sadar, ya, misalnya kita berbisik mak atau pak, dia sadar, dia tahu, dia bisa mengikuti arahan, ya. Maka hal ini mengharuskan dia untuk tetap melaksanakan ibadah sholat, ya. Bagaimana caranya? Dia tidak bisa wudhu, ya, dia boleh bertayamum, ya, dia boleh bertayamum. Kalau tidak bisa gerak, maka sang anak boleh membantu untuk melaksanakan tayamum, ya. Untuk isyarat, ya, kan pada asalnya sholat itu kalau tidak bisa hukum asalnya berdiri, ya. Kalau ada tiba-tiba orang sholat duduk, ya, padahal dia bisa berdiri pada sholat wajib, maka batal sholatnya pada sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh, ya, duduk, ya, ada opsi apa berdiri atau duduk, ya. Tapi paling afdal adalah berdiri untuk sholat sunnah dan wajib untuk sholat wajib berdiri bagi sholat fardu. Lalu gimana dalam kondisi seperti itu? Maka selama dia masih bisa dibimbing, dia memahami, ya, walaupun, ya, kan hukum asalnya jikalau dia tidak bisa berdiri maka dia dalam kondisi duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, dia muttaji, ya, dia bisa berbaring, yastalqi. Kalau dia sudah tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, misalnya tidur, ya, tidak bisa lagi, maka dia dengan isyarat, ya, bisa isyarat mata, bisa isyarat kepala, ya, kepala. Kalau dia sujud, dia tundukkan sedikit. Kalau dia rukuk, dia tundukkan sedikit. Kalau sujud, dia lebih kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, ya, bahkan tadi disebutkan mata pun sudah tidak bisa bergerak, ya, maka, ya, kita tinggal mengisyaratkan, ya, menginformasikan kepada keluarga, bapak atau dan seterusnya, ya, bahwa sudah masuk waktu sholat, silakan melaksanakan sholat semampu mungkin, ya, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seseorang, ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, tidak bisa dengan gerakan-gerakan, bahkan dengan isyarat, ya, maka dia sholat sebagaimana atau semampu ia melaksanakan sholat tersebut, ya. Apakah dia mengisyaratkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kulla syai'. Allah tahu, ya, segala sesuatu, ya. Allah tahu kondisi hamba-hambanya. Tidak mungkin dipaksakan seorang yang tidak bisa bergerak untuk bisa bergerak, ya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi melaksanakan sholat dengan apa yang atau bisa dilakukan oleh orang tersebut. Saya kira seperti itu.